ini. Sekolah aja cuma SD. Tidak pantas mendampingi anakku yang sarjana. Bayangkan, seorang perempuan desa, hanya lulusan SD, dihina mertuanya di depan keluarga besar, dianggap rendah, tidak pantas, bahkan dipermalukan. Tapi siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, justru dialah yang membuat semua orang terdiam, termasuk mertuanya yang akhirnya hanya bisa tertunduk malu. Penasaran bagaimana caranya ia bisa bangkit dari hinaan jadi sosok yang menginspirasi? Jangan skip kisah ini sampai habis. Sebelum lanjut ke kisahnya, boleh klik tombol subscribe dulu ya, teman-teman. Semoga yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, diberi rezeki lancar, hidup penuh berkah, dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Siti lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, sebagai anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya penjual sayur keliling. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan keterbatasan. Sekolah hanya sampai SD, bukan karena ia tidak mampu secara intelektual, melainkan karena keadaan ekonomi keluarga yang membuatnya harus berhenti. Siti menerima kenyataan itu dengan ikhlas, walau di dalam hatinya ada rasa sedih melihat teman-temannya bisa terus melanjutkan sekolah. Namun, kehidupan tak memberi banyak pilihan. Ia membantu orang tuanya di sawah, menjajakan sayur, bahkan ikut bekerja serabutan demi meringankan beban keluarga. Meski begitu, Siti tumbuh menjadi sosok yang ramah, rajin, dan punya kemauan belajar dari kehidupan sehari-hari. Ketika ia beranjak dewasa, seorang pemuda kota bernama Arman jatuh hati padanya. Arman adalah sarjana dari keluarga terpandang, anak dari seorang pengusaha sukses. Meski berbeda latar belakang, cinta mereka begitu kuat hingga akhirnya menikah. Namun, pernikahan itu menjadi titik awal dari luka yang tak pernah ia bayangkan. Saat pertama kali berjumpa dengan mertuanya, Siti disambut dengan tatapan sinis. Kalimat yang menusuk itu keluar, "Perempuan apa ini? Sekolah saja cuma SD. Bagaimana bisa mendampingi anakku yang sarjana?" Siti terdiam, hatinya hancur, air mata menetes dalam diam. Suaminya berusaha membela, tapi ucapan itu sudah terlanjur menancap. Sejak saat itu, ia sering direndahkan, dianggap tidak selevel, bahkan diperlakukan seolah-olah bukan bagian dari keluarga. Hinaan itu menjadi luka yang membekas dalam dirinya. Namun, di balik luka itu, lahir api semangat yang kelak akan mengubah segalanya. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan buktikan bahwa ijazah bukan satu-satunya jalan menuju sukses. Aku mungkin hanya lulusan SD, tapi aku akan belajar dari kehidupan, dari kegagalan, dari usaha, hingga suatu hari mereka akan melihatku dengan mata yang berbeda." Malam itu, setelah menerima hinaan yang begitu tajam dari mertuanya, Siti duduk sendirian di sudut kamar kontrakan kecil mereka. Air matanya tak terbendung, membasahi bantal yang sudah usang. Suaminya, Arman, mencoba menenangkan dengan berkata, "Siti, abaikan saja ucapan ibu. Aku tahu kamu perempuan hebat." Tapi dalam hati Siti bergolak, seakan-akan ada 2 suara yang berperang. Suara pertama berkata bahwa ia memang tidak pantas. Ia hanya lulusan SD, ia tidak akan pernah bisa selevel dengan keluarga suaminya. Namun, suara kedua menegaskan, "Kamu bisa belajar, kamu bisa membuktikan, kamu tidak perlu ijazah tinggi untuk sukses. Kamu hanya perlu kemauan." Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia teringat kata-kata almarhum ayahnya yang selalu menasihati, "Sekolah memang penting, nak, tapi lebih penting lagi adalah sekolah kehidupan. Di sana, siapapun bisa lulus asal mau belajar." Sejak hari itu, Siti bertekad untuk belajar dari kehidupan. Ia mulai membeli buku bekas dari pasar loak, belajar membaca resep masakan, belajar berhitung sederhana dari catatan-catatan warung. Setiap kali anak-anak tetangga belajar, ia diam-diam ikut mengintip buku mereka. Ia juga memberanikan diri membuka ponsel suaminya untuk menonton video gratis tentang memasak dan bisnis kecil. Ia sadar, jika hanya larut dalam hinaan, ia akan hancur. Tapi jika ia bangkit, mungkin suatu hari ia bisa membalikkan keadaan. Tekadnya semakin kuat ketika ia melihat kondisi rumah tangga mereka yang masih serba pas-pasan. Ia ingin membantu, ingin membuktikan bahwa dirinya bukan beban.
Ia ingin menunjukkan bahwa meski hanya lulusan SD, ia bisa memberi arti. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Hari ini aku diremehkan, tapi besok aku akan jadi bukti bahwa rendahnya pendidikan tidak bisa menghentikan tingginya semangat." Siti tahu bahwa untuk membuktikan dirinya, ia harus melakukan sesuatu yang nyata. Ia memutuskan memulai dari hal kecil, memasak dan membuat kue. Berawal dari kebiasaan membantu ibunya dulu, ia memiliki tangan terampil dalam membuat makanan sederhana. Suatu pagi, ia membuat beberapa kue bolu kukus dengan resep yang dipelajarinya semalam. Dengan hati berdebar, ia menitipkan kue-kue itu ke warung tetangga. Awalnya hanya laku beberapa, bahkan sering sisa yang harus dibawa pulang. Namun, Siti tidak menyerah. Ia terus mencoba memperbaiki rasa, menambah variasi, hingga belajar cara mengemas kue dengan lebih menarik meski hanya menggunakan plastik sederhana. Hasilnya perlahan terlihat. Beberapa tetangga mulai menyukai kue buatannya, bahkan ada yang memesan khusus untuk arisan kecil-kecilan. Dari keuntungan yang sedikit, ia menyisihkan untuk membeli bahan lebih banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia tahu, ini adalah investasi kecil untuk masa depan. Selain itu, Siti mulai belajar cara memasarkan lewat mulut ke mulut. Setiap kali ada orang yang mencoba kuenya, ia selalu berkata dengan penuh senyum, "Kalau suka, kabari temannya, siapa tahu mereka juga mau pesan." Strategi sederhana itu perlahan membawa hasil. Pesanan semakin bertambah, dan meski masih kecil, Siti merasakan kebanggaan luar biasa. Dari dapur sempit yang hanya berukuran 2 kali 2 meter, ia menemukan jalan baru, jalan menuju kemandirian. Bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele, tapi bagi Siti, ini adalah bukti pertama bahwa ia tidak bisa diremehkan begitu saja. Ia berkata pada dirinya, "Setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi untuk besok." Jangan pernah malu memulai dari nol, karena nol pun bisa berubah jadi 100 dengan ketekunan. Hari-hari Siti semakin padat. Ia harus bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan adonan, memanggang kue, lalu membungkusnya dengan rapi sebelum menitipkan ke warung-warung sekitar. Setelah itu, ia mengantarkan sendiri pesanan-pesanan yang mulai berdatangan. Kadang ia berjalan kaki jauh, kadang menumpang sepeda motor suaminya yang sudah tua. Semua dilakukan dengan senyum, meski tubuhnya sering lelah. Namun, perjuangan tidak selalu mulus. Pernah suatu hari, hujan deras membuat kuenya basah dan rusak sebelum sampai ke warung, sehingga semua harus dibuang. Pernah juga ada pelanggan yang membatalkan pesanan besar secara mendadak, membuat Siti menanggung rugi. Belum lagi cibiran dari orang sekitar yang mengatakan usahanya tidak akan bertahan lama. Bahkan, mertuanya sendiri masih sering meremehkan, mengatakan bahwa bisnis kue hanyalah pekerjaan kampungan yang tidak ada masa depannya. Setiap kali mendengar itu, hati Siti perih. Tapi ia belajar untuk menjadikannya cambuk, bukan penghalang. Ia menyadari bahwa untuk bisa bertahan, konsistensi adalah kunci. Maka meskipun capek, meskipun hasilnya belum seberapa, ia terus melangkah. Siti juga mulai belajar manajemen keuangan sederhana. Setiap keuntungan, meski kecil, dicatat rapi di buku tulis bergaris. Ia menahan diri untuk tidak menghabiskan uang demi kesenangan, tapi lebih memilih membeli bahan tambahan atau menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli oven baru. Kedisiplinan itu menjadi pondasi kokoh bagi usahanya. Lambat laun, usahanya mulai terlihat. Tetangga yang dulu meremehkan, kini mulai mengandalkan kuenya untuk acara syukuran atau arisan. Warung-warung yang semula ragu, kini malah menunggu titipan kue Siti karena pembelinya selalu habis. Di tengah semua itu, Siti belajar satu hal penting. Kesuksesan tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari konsistensi yang dilakukan setiap hari, meskipun kecil. Ia menguatkan hatinya dengan keyakinan, jika hari ini aku kuat menahan lelah, besok aku akan menuai hasilnya. Tak ada usaha yang sia-sia bagi orang yang tidak menyerah. Setelah usahanya mulai stabil, Siti sadar bahwa untuk berkembang, ia harus keluar dari zona nyaman. Tidak cukup hanya menitipkan kue ke warung-warung, ia perlu memperluas jangkauan pasar. Maka ia mulai belajar tentang pemasaran modern. Berbekal ponsel sederhana, ia belajar cara memotret produk dengan cahaya alami, menulis deskripsi menarik, lalu mengunggahnya ke Facebook dan WhatsApp. Awalnya ia merasa canggung, karena tidak terbiasa dengan teknologi, tapi ia tidak menyerah. Ia membaca artikel,
bertanya kepada anak-anak muda di sekitar rumah, bahkan kadang belajar langsung dari YouTube. Dari situ ia mulai paham pentingnya branding. Ia memberi nama usaha kuenya dengan nama sederhana tapi mudah diingat, lalu menempelkan stiker kecil di setiap bungkus kue. Perlahan, pesanan mulai berdatangan dari luar kampung. Ada yang memesan untuk hajatan, ada juga untuk acara kantor kecil. Siti menggunakan sistem pre-order agar modal tetap aman dan tidak banyak rugi. Strategi itu ternyata berhasil, membuat keuangan lebih stabil. Selain itu, ia ikut serta dalam pameran UMKM di kecamatan, berani tampil meskipun awalnya merasa minder karena sebagian besar peserta adalah orang-orang dengan pendidikan lebih tinggi. Namun, kuenya yang enak dan kemasannya yang rapi membuat standnya ramai dikunjungi. Dari situ, ia mendapat banyak jaringan baru, bahkan tawaran kerjasama. Siti semakin yakin bahwa usahanya bisa berkembang lebih besar. Ia juga terus meningkatkan kualitas, mencoba resep baru, menambah varian, hingga belajar membuat kue kering yang lebih tahan lama. Perubahan ini membuat brand kuenya semakin dikenal. Ia mulai mendapat pelanggan tetap dari luar kota. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk dijadikan hampers. Dari titik ini, Siti benar-benar merasakan bahwa tekadnya mulai membuahkan hasil. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku memang bukan lulusan universitas, tapi aku lulusan dari sekolah kehidupan. Dan sekolah ini mengajarkanku bahwa kerja keras, inovasi, dan keberanian untuk belajar hal baru adalah kunci untuk naik level." Waktu terus berjalan, dan usaha kecil yang dulu hanya berawal dari dapur sempit kini mulai berubah wajah. Siti akhirnya berani menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama kota. Itu adalah keputusan besar yang penuh risiko, tapi ia percaya pada kekuatan mimpinya. Dengan modal tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun, ditambah pinjaman kecil dari koperasi, ia mengubah ruko itu menjadi toko kue pertamanya. Ia menata tempat itu dengan sederhana tapi bersih dan menarik, memberi sentuhan warna cerah agar pelanggan betah berkunjung. Nama brand kuenya yang dulu hanya berupa stiker kini berubah menjadi logo profesional, hasil bantuan seorang mahasiswa desain yang ia kenal di pameran UMKM. Toko itu resmi dibuka, dan sejak hari pertama, pelanggan berdatangan. Banyak yang penasaran dengan kue yang katanya enak dan harga terjangkau. Dari mulut ke mulut, nama Siti semakin dikenal. Media sosial juga memberi dampak besar. Unggahannya yang konsisten menarik banyak pembeli baru. Tak lama, ia mempekerjakan beberapa karyawan, memberi mereka pelatihan agar standar kualitas tetap terjaga. Siti merasa haru setiap kali melihat orang lain bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dari usaha yang ia bangun. Dari situ, ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi juga soal memberi manfaat bagi orang lain. Brand kuenya terus berkembang, hingga akhirnya ia membuka cabang di kota tetangga. Dalam 5 tahun, usahanya memiliki beberapa toko, karyawannya mencapai puluhan orang, dan omsetnya tembus ratusan juta per bulan. Bahkan, media lokal menulis kisahnya dengan judul, "Dari lulusan SD jadi pengusaha kue sukses." Saat membaca artikel itu, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia teringat hinaan yang dulu ia terima, lalu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya nyata." Hari itu, keluarga besar Arman mengadakan sebuah acara syukuran besar di rumah mertua. Semua anggota keluarga hadir, termasuk kerabat jauh dan tamu-tamu penting. Di meja panjang yang penuh hidangan, ada berbagai jenis kue dan makanan penutup yang tersaji rapi. Tidak banyak yang tahu bahwa hampir semua kue yang disajikan berasal dari brand milik Siti. Para tamu memuji rasa kuenya, menyebutnya lembut, enak, dan kemasannya sangat profesional. Beberapa bahkan saling bercerita bahwa toko kue itu kini sedang naik daun dan sangat populer di kota. Mendengar itu, Siti hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Mertua yang dulu menghina kini duduk terdiam, wajahnya memerah. Ia mendengar sendiri bagaimana semua orang memuji menantunya yang dulu ia anggap tidak pantas. Pada akhirnya, mertua itu tak kuasa menahan air mata. Ia mendekati Siti dan berbisik lirih, "Maafkan ibu, nak. Dulu ibu salah menilaimu. Ibu kira pendidikan menentukan segalanya, tapi ternyata kerja keras dan ketulusanmu jauh lebih berharga." Siti menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada dendam di hatinya, hanya kelegaan. Ia menjawab lembut,
Bu, saya memang hanya lulusan SD, tapi sekolah kehidupan mengajarkan saya lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Terima kasih atas hinaan ibu dulu, karena tanpa itu mungkin saya tidak akan punya semangat sebesar ini. Ucapan itu membuat suasana hening. Semua orang menatap Siti dengan kagum, dan mertuanya tertunduk malu, tapi sekaligus bangga. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa hinaan tidak bisa menghentikan orang yang punya tekad. Siti telah membalikan luka menjadi kekuatan, dan menjadikan dirinya sosok inspirasi, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi banyak orang di luar sana. Setelah perjalanan panjang penuh air mata, keringat, dan perjuangan, Siti akhirnya sampai pada titik di mana ia benar-benar merasa bebas dari bayang-bayang hinaan masa lalu. Hidupnya kini berubah total, dari seorang perempuan desa lulusan SD yang dulu dianggap tidak pantas, menjadi pengusaha sukses yang tidak hanya mampu menghidupi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja bagi puluhan orang. Namun, bagi Siti, kesuksesan terbesar bukanlah jumlah uang atau banyaknya cabang toko yang ia miliki. Kesuksesan terbesar adalah mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah hinaan menjadi motivasi, dan mengubah keterbatasan menjadi peluang. Ia selalu menegaskan pada orang-orang yang menemuinya, terutama anak-anak muda yang sering meminta nasihat darinya, bahwa sekolah tinggi memang baik dan penting, tapi bukan satu-satunya jalan untuk berhasil. Yang lebih penting adalah kemauan untuk terus belajar, keberanian untuk mencoba, dan konsistensi untuk bertahan ketika keadaan terasa sulit. Setiap kali ia berbicara dalam forum UMKM atau diundang untuk memberikan motivasi di sekolah-sekolah, Siti selalu berkata dengan suara tegas, "Saya ini lulusan SD, tapi bukan berarti saya bodoh. Saya hanya tidak punya kesempatan. Tapi kesempatan bisa diciptakan kalau kita punya tekad." Kata-katanya selalu membuat orang terinspirasi, karena mereka melihat buktinya langsung di depan mata. Ia juga mengingatkan bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah dua senjata penting. Tanpa sabar, ia sudah lama menyerah ketika kuenya tidak laku. Tanpa ikhlas, ia sudah lama hancur ketika mendengar hinaan. Kini, ia berdiri tegak, dihormati oleh mereka yang dulu meremehkan. Bahkan, mertuanya yang dulu paling keras menentang, kini selalu dengan bangga memperkenalkan Siti kepada kerabat-kerabatnya sebagai menantu yang luar biasa. Saat duduk di teras rumahnya yang kini jauh lebih megah dibanding dulu, ditemani suaminya yang setia, Siti menatap langit sore dengan senyum bahagia. Ia tahu perjalanan ini bukan akhir, tapi sebuah awal baru untuk melangkah lebih jauh. Dalam hatinya ia berbisik, hidup memang keras, tapi aku lebih keras. Hinaan memang sakit, tapi aku memilih untuk menjadikannya bahan bakar. Dari cerita hidupnya, Siti meninggalkan sebuah pesan abadi. Jangan pernah takut dianggap rendah, karena yang menentukan tinggi rendahnya hidupmu bukan kata orang, melainkan seberapa besar keyakinanmu pada dirimu sendiri.